Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa ajim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang dimana kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan tugas UAS Ulumul Hadis dan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik yang terhormat ibu dosen pengampu dan yang saya sayangi sahabat-sahabat saya sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya, yaitu adalah hadis mauquf. Pengertian hadis mauquf. Mauquf adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik ucapan, perbuatan, pengakuan, serta tidak mencapai derajat marfu. Ma nusiba ila sahabi min qawli au fi'li au takriri, yaitu hadis yang dinisbatkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir. Jadi menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-waqfu, seolah-olah si rawi menghentikan hadis hanya sampai sahabat dan sisa rantai sanadnya tidak saling berurutan. Menurut istilah, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik itu perkataan, perbuatan ataupun takrir, yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada sahabat atau kelompok sahabat, baik yang disandarkannya itu berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, baik sanadnya itu muttasil ataupun mughati. Kata mauquf kadangkala digunakan untuk sesuatu yang berasal selain dari sahabat, namun hal itu umat terbatas. Misalnya jika dikatakan hadis ini dimauqufkan oleh si fulan kepada Az-Zuhri atau kepada Ato 115 Az-Zuhri dan Ato keduanya adalah tabi'in atau yang semacamnya. B. Contoh hadis mauquf. Yang pertama, contoh mauquf pada perkataan rawi. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ceritakanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Yang kedua, contoh mauquf pada perbuatan. Perkataan Bukhari mengenai Ibnu Abbas, dia tayamum. Yang ketiga, contoh mauquf takrir. Perkataan sebagai tabi'in, aku melakukan begini di hadapan sahabat dan tidak mengingkari perbuatan. C. Istilah para fuqaha Khurasan. Para fuqaha dari daerah Khurasan menyebut al-marfu dengan khabar, B. mauquf dengan atsar. Sedangkan ahli hadis menamakan semuanya dengan atsar karena dibalik dari kata asaru syai'a yang berarti aku meriwayatkannya. D. Cabang-cabang yang berkaitan dengan marfu hukman. Terdapat gambaran mengenai hadis mauquf baik pada lafaz maupun bentuknya, akan tetapi para pengkaji hadis melihat bahwa hakikatnya hal itu merupakan hadis marfu. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dengan marfu hukman atau secara hukuman marfu. Maksudnya secara lafaz memang mauquf, namun secara hukum marfu. Beberapa gambarannya. Sahabat mengatakan tidak diketahui bahwa itu diambil dari ahli kitab. Suatu perkataan yang bukan menjadi objek ijtihad, tidak berkaitan dengan penjelasan bahasa ataupun penjelasan mengenai keterasingannya. Contoh, satu, keterangan dari berbagai perkara yang telah lalu seperti awal mula penciptaan. Dua, keterangan dari berbagai perkara yang akan datang seperti mimpi, fitnah, dan keadaan pada hari kiamat. Yang ketiga,
keterangan tentang pahala atau balasan tentu yang diperoleh oleh karena mengerjakan suatu perbuatan, seperti ucapan, barang siapa yang mengerjakan pekerjaan begitu maka akan memperoleh ganjaran begini. B. Sahabat mengerjakan sesuatu perbuatan yang bukan menjadi objek ijtihad, seperti sholat khusuf gerhananya para sahabat yang di setiap rakaatnya terdiri dari lebih 2 kali rukuk. C. Sahabat memberitakan bahwa mereka telah mengucapkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu atau melihat suatu perbuatan membiarkannya. Jika disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka hadisnya marfu, seperti perkataan Jabir. Kana ta'zilu ala ahdi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kami melakukan azal pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, jika tidak disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut jumhur, hadisnya mauquf, seperti perkataan Jabir. Jika kami naik kami bertakbir, dan jika kami turun kami bertasbih. D. Sahabat mengatakan, kami diperintahkan begini, atau kami dilarang untuk begini, atau bagian dari sunnah adalah begini. Contohnya adalah perkataan sebagian sahabat, yang artinya, Bilal diperintahkan untuk mengenapkan azan dan menganjilkan qomat. E. Rawi mengatakan dalam hadisnya tak kala menyebut sahabat 4 kata berikut, yarfa'u, yanmihi, yabalagu bihi riwayatan, seperti hadis Al-A'raj dari Abu Hurairah suatu riwayat, yang artinya kalian akan menerangi suatu kaum yang memperawakannya kerdil. F. Sahabat menafsirkan sesuatu yang berhubungan dengan turunnya ayat, seperti perkataan Jabir, yang artinya orang-orang Yahudi berkata, barang siapa yang mendatangi wanita pada bagian duburnya, maka anak yang akan dilahirkannya bermata juling. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. E. Apakah hadis mauquf diperlukan? Hadis mauquf itu seperti yang sudah kita ketahui, bisa sahih, hasan ataupun dhaif. Namun demikian, walaupun kesahihannya sudah bisa dipastikan, apakah diperlukan? Jawabannya adalah bahwa pada dasarnya hadis mauquf itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sebagai hadis mauquf itu adalah perkataan dan perbuatan sahabat. Akan tetapi jika bisa dipastikan, maka hadis-hadisnya bisa memperkuat sebagian hadis-hadis dhaif. Sebagaimana dibahas pada bagian hadis mursal, karena yang dilakukan sahabat adalah perbuatan sunnah. Ini kalau tidak termasuk hukum hadis marfu, namun jika termasuk hukum hadis marfu, hadisnya bisa dijadikan sebagai hujjah sebagaimana hadis marfu. B. Berhujjah dengan hadis mauquf. Terdapat gambaran mengenai hadis mauquf, baik pada lafal maupun bentuknya. Akan tetapi penelitian cermat dilakukan terhadap hakikatnya oleh para ulama hadis menunjukkan bahwa hadis mauquf tersebut mempunyai makna hadis marfu. G. Kitab-kitab yang membuat hadis mauquf. Yang pertama, Mus'ab Abdul Razak bin Hammam Al-Asani, wafat 211 Hijriah. Yang kedua, Mushannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah, wafat 235 Hijriah. Yang ketiga, Tafsir bil Masur seperti Tafsir Ibnu Jarir atau Bari, wafat 310 Hijriah. Ibnu Abdi Hatim dan Ibnu Al-Munzir, karena kitab ini menggunakan pendapat sahabat dan juga tabi'in. Oke, baiklah, masuklah kita kepada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah hadis mauquf adalah segala sesuatu yang disandarkan atau diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir. Baik itu sanadnya muttasil bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sanadnya munqati tidak bersambung. Hadis mauquf dihukum marfu apabila kandungnya hadisnya tidak termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad dan qiyas, atau menceritakan masalah ketentuan waktu, ketentuan syariat, ketentuan akhirat, kisah-kisah umat terdahulu. Hadis mauquf sebagaimana yang telah kita ketahui bisa sahih, hasan ataupun dhaif. Akan tetapi meskipun telah tetap kesahihannya, apakah dapat berhujjah dengan hadis mauquf sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa asal dari hadis mauquf adalah tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Saran, demikianlah makalah yang dapat kami paparkan. Saya menyadari bahwa
makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Maka saya mohon kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi perbaikan ke depannya. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi saya tentang hadis mauquf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.